Hai, idurane serang sami kawitin titiang untuk pangastung karo Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kaping ajeng mantu kering dane jero mangku sane banget suci yang titiang, ibu kasubakti sane banget mustika yang titiang, bapak ibu penyuluh sarang sami para angga sarang sami atiti bakti riki ring Purwakarta Mandala sane banget tresna sin titiang. Angayu bagi pisan rirahanan mangkin prasida masa dua ajeng malarapan kadi raina becik puniki dharma wacana raina mangkin dagingin titiang antuk dharma wacana sane memurde rerama. Napi mawinang titiang mau sang rerama duaning kadi mangkin wenten akeh pikobat kerama indik rerama. Ada banyak persoalan hubungan antara anak kepada orang tua bermasalah, pegawai terhadap atasannya bermasalah, kemudian murid kepada gurunya bermasalah, lalu kemudian yang paling ekstrim nanak dengan nabenya bermasalah. Makanya ada ngelukar gelung dan sebagainya. Apa sebenarnya arti rerama idurane serang sami? Rerama itu ada berasal dari dua kata, re dan rama. Kata re itu bisa berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah penyeimbang. Re dalam bahasa Bali itu artinya menyenangkan. Re di dalam bahasa Sanskerta itu artinya di antara. Kemudian Rama, Rama itu kalau di Indonesia kita menyebut dewa personifikasi dari Wisnu itu adalah dewa Rama, Rama. Makanya kemudian pada Wamana Awatara yang tertuang dalam Wisnu Purana, Wamana itu adalah manusia cebol yang mampu mengalahkan raksasa utama Hiranyakasipu. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut Ram, Ram, Ram. Selama perjalanan mereka melakukan pemujaan Wamana niki selalu menyebut Ram, Ram. Nah, kalau kita gabungkan Ram dalam bahasa Sanskerta itulah personifikasi dari beliau, Rama. Tetapi Ram juga artinya hampir sama dengan Re, yaitu di antara. Jadi Re Rame itu artinya adalah kita sedang ada di antara kebaikan, keteduhan, keutamaan. Di kemawinan kalau bapak ibu dulu pada waktu kecil, kita pada waktu kecil begitu ada dalam dekapan orang tua, kita merasa nyaman, kita merasa teduh. Nah, kata rerama ini juga ada dua. Rerama pada alam semesta. Nah, jadi rerama beliau yang utama, agung, dan kita ada di antara itu. Rerama pada alam semesta itu adalah pasir dan ukir. Pasir itu adalah laut dalam lontar Markandeya Purana, laut. Kemudian ukir itu artinya adalah gunung. Jadi kalau kita sekarang ini sebenarnya kita ada di antara laut dan gunung. Jadi laut itu adalah ibu kita, kemudian gunung itu adalah bapak kita. Jadi kalau melakukan pengelukatan, Bapak Ibu sekalian, pertama lakukan pengelukatan di laut dulu, baru kemudian cari sumber air di gunung. Untuk apa? Agar supaya pengelukatan itu mempertemukan laut dan gunung dalam diri kita. Rerama berikutnya adalah lingga dan yoni. Kita menyebut bahwa gunung itu sebagai lingga cala. Kemudian laut itu adalah sebagai yoni yang maha yoni. Begitu bertemu Mahayoni dengan Lingga Acala, maka akan menghasilkan Tirta Amerta. Bapak Ibu sekalian, apabila Meme dan Bapa bertemu, jangan diganggu. Jangan-jangan beliau sedang membicarakan bagaimana nasib kita ke depan. Nah, Pak Komang udah kenyam-kenyam, jangan ke sana Pak ya. Jangan ke sana pikirannya. Kemudian yang selanjutnya, Lingga dan Yoni, kemudian kita rubah di Indonesia menjadi tempat pemujaan yang disebut dengan Padmasana. Maka kemudian begitu kita memerlukan kedamaian, memerlukan keteduhan, begitu kita banyak persoalan, ketemulah rerama. Rerama yang paling dekat di kantor kita adalah Purwakarta Mandala.
rerama yang kedua, kalau uang kita habis baru ketemu sama Bu Kasubag TU sama Pak Kepala. Itu rerama juga itu. Jadi beliau yang menenangkan. Termasuk Pak Yudi juga, terima kasih ya Pak ya. Nah, termasuk yang lainnya sudah bantu. Kemudian rerama selanjutnya, umat saudara yang berbahagia, kita. Maka kemudian ada badan kita, stula sarira, dan ada ante karana sarira, badan spirit. Maka bertemunya antara badan skala dengan badan skala, inilah kemudian disebut dengan pasuk wetu, bagaikan keris dengan saungnya, atau keris lan warangkani. Maka begitu kita sembahyang, sesungguhnya kita sedang mempertemukan antara badan kita dengan badan astral kita. Maka kemudian ada istilah untuk mencas energi. Mencas energi itu di mana? Di tempat yang suci, dengan pikiran yang suci, dengan sarana yang suci. Maka hari ini kita keliru, termasuk saya keliru. Kita tidak membawa alat persembahyangan. Jadi kita nyomot di sini walaupun sayanya mempersiapkan. Besok-besok kita wajib membawa. Ini nasihat untuk kita semua, termasuk saya. Gitu. Nah, untuk apa? Untuk memuliakan beliau yang agung, untuk mengagungkan beliau yang agung, maka kita harus memuja dengan kemurnian, memuja dengan sarana yang suci. Maka kemudian rerama itu bukan hanya meme dan bafo yang ada di rumah, tetapi rerama ini ada pada alam semesta, gunung dan laut. Maka kalau ada persoalan terlalu mumet, pergilah ke laut, pandang laut semua seluas-luasnya, teriakkan diri supaya semua ikan mendengar penderitaan kita, ceritakan semua. Maka itu akan ada refresh. Nah, adik-adik mahasiswa kalau bikin skripsi, persering untuk jalan-jalan ke laut. Jadi bikin skripsi kan mumet itu ya. Tetapi jangan minta hasil skripsi di laut. Kamu hanya cukup merefresh. Begitu merefresh maka akan ada anugerah. Maka perseringlah mempertemukan rerama, mempertemukan laut dan gunung. Begitu melukat di laut, lanjutkan di gunung, maka skripsimu akan selesai. Dengan catatan kalau dikerjakan. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya. Kalau udah selesai baik sudah. Kalau belum selesai ya itu gak baik, walaupun bagus isinya. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kenapa rerama kita perlu untuk mesadok kepada rerama supaya kita mendapatkan kedamaian dan melihat persoalan-persoalan sekarang antara orang tua kepada anaknya, lalu kemudian guru kepada muridnya, nabe dengan anaknya. Maka ternyata ada persoalan yang sangat mendasar di mana kita kurang memahami tentang rerama sebagai pembentuk kedamaian kita. Ada seorang Okan Sulinggih membunuh ayahnya sendiri yang Sulinggih. Lalu kemudian ada anak yang membunuh orang tuanya. Kemarin di penampahan ada adik membunuh kakaknya. Artinya apa? Ternyata alam kita niki memang sudah ada perubahan yang begitu besar yang harus dibarengi oleh perubahan pola pikir kita. Kenapa kemudian orang tua, kalau orang menyebut rerama pasti orang tua. Kenapa orang tua menjadi makhluk yang paling mulia bagi seorang anak? Karena di Sarasamus saya 145 kalau tidak salah disampaikan begini. Yan mata pitarar klesem sahate sambawe nernem natasyenis kertih yakia kartem warse satai rapi. Wahai umat manusia, orang tua itu adalah dewa bagimu dan kamu tidak bisa membalas jasa orang tuamu walau lamanya 100 tahun. Jadi kalau hidup kita 60 tahun sudah asam urat dan asam-asam yang lain, jadi bagaimana kita bisa sampai pada 100 tahun? Maka jangan menunggu 100 tahun itu kita melakukan bakti pada orang tua. Maka orang tua dalam versi Lontarare Angon dinyatakan orang tua adalah orang yang kita tuakan siapapun dia. Di sini yang kita tuakan adalah Pak Jeropase, Ibu Kasubag dan sebagainya. Dia adalah orang-orang mulia yang akan memberikan berkat kepada kita, memberikan anugerah. Hormatilah dia. Apa yang beliau sampaikan
harus kita lakukan. Apa yang beliau arahkan harus kita lakukan. Nanti kalau kekurangan dana ya laporkan gitu. Seperti kemarin ya. Nah, artinya apa? Beliau adalah orang tua kita di sini. Begitu kita di rumah ketemu sama orang tua sekali kita, nah itulah rerama kita. Begitu kita di sekolah ya dosen kita, itu adalah rerama. Maka apabila kita bakti kepada beliau rerama di antara kedamaian itu, maka hidup kita akan damai. Maka Parama Santi kita kan Om Santi, Santi, Santi. Padahal Parama Santi itu panjang sekali. Di Atharva Veda itu disampaikan, Diauhu Santiram Tarik Sagwam Santihi Pritiwi Santi Rapaha Santi Rosadaya Santi Wadas Pataya Santir Wiswa Weda Santi Brahma Santi Sarwagwam Santi Santi Rewa Sama Santi Redhi Om Santihi 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 Sarwariste Susantir Bhawatu. Di Bali berubah itu menjadi singkatan Om Santi Santi Santi. Apa artinya Pak? Damai di dunia, damai di hati, damai selama-lamanya. Ya oke juga sih. Karena doa yang panjang itu artinya adalah Diauhu Santiram Tarik Sagwam Santi. Semua artinya adalah semoga damai pada akasa, damai pada pertiwi, damai pada tumbuh-tumbuhan, damai pada air, damai pada tanah, damai pada semua atom-atom yang ada. Maka karena semua damai menghasilkan kedamaian dalam diri. Maka mengucapkan Parama Santi, matanya jangan nengeng. Om Santi Santi. Apalagi Om Swastiastu itu mantra itu. Halo Pak Jero, Om Swastiastu. Ya, walaupun memang bedaknya baru, lipstiknya keren, jangan begitu. Kalau mau ngucapin Om Swastiastu, ya Om Swastiastu. Dia sambil ngejer tuh kerauhan ada. Parama Santi kemudian begitu juga. Om Santi, Santi, Santi. Jadi damai, damai, damai. Nah, kalau damai sudah ada muncul dalam diri kita, maka akan damai yang ada di luar badan kita. Maka kedamaian akan meliputi kita, dan itulah rerama. Bagaimana cara kita menjaga hubungan yang baik pada rerama? Bukan ngasih dia amplop, bukan ngasih dia uang pada saat galungan, walaupun itu bagian. Tetapi begitu kita datang, mencium tangannya, menghormat dia, bila perlu, nah ini kebiasaan buruk saya. Kalau saya sakit, saya harus tidur di pabinan meme. Selesai, sembuh sudah. Saya tidak tahu artinya apa, mudah-mudahan yang lain ada juga begitu. Artinya apa? Kedamaian itu, kesalahan saya adalah karena saya salah makan, karena saya salah berpikir, saya salah berbuat, maka saya mesadu pada rerama sekala. Orang tua dulu yang pertama, baru kemudian kenis rerama alam semesta, gunung dan laut. Umat sedharma yang berbahagia, kalau niki kita perpanjang rerama niki masih kurang lebih ada 2 sloka yang harus saya bahas, tetapi karena materi niki terlalu pendek, kangge ngamuni kedumun. Sebagai kesimpulan, ayah dan ibumu adalah dewa bagimu. Ingat itu. Apapun keburukan orang tua itu sama dengan keburukan kita. Karena hanya beliaulah dalam dina becik melakukan proses tsunami satu malam ada kita. Maka apapun kondisi orang tua, seburuk apapun, tetap kita boleh untuk memberikan pertimbangan, tetapi tetap kita adalah seorang anak. Metru Dewa Bau, Pitra Dewa Bau, Atiti Dewa Bau, Acarya Dewa Bau. Meme, Metru, Pitra, Bapa, Atiti, tamu, dan guru acarya. Itu adalah perwujudan dewa bagi seorang anak. Maka dari itu, mari dewakan orang tua. Mungkin pun tanggal 2, ya dewakan orang tua. Setorlah beberapa gitu ya. Tapi setorannya juga harus bagus. Anak besing megigi, de kacang bah. Roti, kan itu aja setorannya. Dan setor senyum yang terbaik kepada orang tua, maka niscaya rezekimu akan dilancarkan. Ya. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, apapun kondisi mereka yang tua, itu adalah kewajiban kita untuk menghormat padanya. Walaupun titiang bisa, kita bisa, tapi Pak Jiro Kasa adalah orang tua kita. Ibu Subagtewu adalah orang tua. Pak Wilase dan sebagainya itu adalah orang tua. Jadi beliau adalah orang tua. Nah, kewajiban orang tua untuk menuntun kami, untuk membina kami. Kalau kami
kami dibina dengan baik, maka nanti kami akan jadi orang baik. Kalau orang tua tidak membina kami dengan baik, maka suatu saat nanti kami juga tidak akan baik. Maka umat sedharma yang berbahagia, maha bakyah yatra gayante tatratinami narada, dimanapun engkau melakukan pemujaan kepadaku, maka aku akan ada. Maka cara untuk menghormat kepada Rerama itu adalah dengan bertemu kepada beliau di tempat yang suci, di mana di sana ada pasuk wetu. Bertemulah kepada orang tua, karena kedamaian itu ada. Kalau mumet, bertemulah kepada Rerama alam semesta, laut dan gunung. Terima kasih atas dharma wicana niki. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.